Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon rahmatnya, mohon kasih sayangnya. Di zaman sekarang ini zaman hoax. Sering orang bikin kepalsuan, kebohongan dan fitnah. Aisyah berkata, aku berkata, subhanallah, apakah benar orang-orang tengah memperbincangkan masalah ini? Aisyah berkata, maka aku menangis sepanjang malam hingga pagi hari dengan penuh lingingan air mata, dan aku tidak dapat tidur dan tidak tercelak karena terus menangis. Itu bengkak matanya menangis, angaru kesibangi, terus menangis. Waktunya bermalam di rumahnya Nabi, sedih secara fisik karena Nabi sudah cuekin sedikit, tapi lebih sedih lagi karena jelas berita iya dibuka oleh ibunya dan bapaknya. Begini yang terjadi di luar. Tambah menangis, tidak bisa tidur, Pak. Bukan main istri Nabi yang dituduh besar begitu. Tuduhannya bukan main-main, Pak, keji di atas kekejian. Selingkuh bukan main-main, dan tertangkap kamera. Ini masalahnya, dan susah dijelaskan. Susah karena fisiknya ada, cuma niatnya susah dijelaskan. Lanjut. Hingga pagi hari aku masih menangis. Aisyah melanjutkan, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid ketika wahyu belum turun. Ya, ini bukti bagaimana Nabi Pak sebagai Nabi, bukan Nabi palsu, dan bukan seandainya Nabi Pak yang sebagai menurunkan ini Quran dan karang-karang ini Quran, cepat dia turunkan itu wahyu untuk membela keluarganya dan membela dirinya. Tapi Nabi tidak bisa menunggu ulamanya itu wahyu itu diminta supaya tidak ada untuk berkata yang sebenarnya. Tapi tidak, Nabi betul-betul tidak kuasa, Pak, membendung ini berita besar. Tidak bisa. Bukti fisik ada, tertangkap kamera, tapi dia juga yakin istriku tidak mungkin. Biarlah wahyu yang turun. Seandainya Nabi Pak yang bisa karang-karang wahyu, inilah saatnya kirimkan wahyu untuk membela kehormatan keluarga dan kaum muslimin. Tapi tidak bisa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sini saatnya Pak, Nabi tidak bicara, tidak bisa dengan nafsunya. Maka dipanggillah Nabi SAW juga musyawarah, Pak. Ini Nabi musyawarah dengan sahabat. Apa sikap? Aisyah pernah diceraikan karena tuduhan selingkuh ini. Siapa yang dipanggil tadi? Ali bin Abi Thalib. Ali dan Usama bin Zaid. Bagaimana pendapatnya dua sahabat ini? Beliau bertanya kepada keduanya dan meminta pandangan perihal rencana untuk berpisah dengan istri beliau. Bahayanya. Lanjut. Aisyah melanjutkan, Usama memberi isyarat kepada beliau tentang apa yang diketahuinya berupa kebersihan keluarga beliau dan apa yang dia ketahui tentang mereka pada dirinya. Usama berkata, keluarga Anda tidaklah kami mengenalnya melainkan kebaikan. Wah, jujur ini. Ini Usama ini, Pak, akan selalu ada orang-orang di sekeliling kita yang begini. Saya tidak mengenal si fulan, saya tidak mengenal si fulan menjadi saksi kehidupannya kecuali kebaikannya. Saya kenal si fulan kecuali kebaikannya. Jadi kalau mau mengambil, Pak, tabayyum dengan orang di sekelilingnya. Saya kenal Aisyah kebaikan, saya kenal kejujurannya, kesolehannya, belum pernah saya lihat ada masalah. Ini penting, Pak, orang-orang dekatnya. Terus sedangkan Ali bin Abi Thalib, wahai Rasulullah,
Allah tidak akan menyusahkan Anda, sebab masih banyak wanita-wanita lain. Kau Ali, ini Ali, Rasul kan punya istri banyak dan banyak wanita. Kalau memang begitu, ceraikan saja. Coba bayangkan Pak, seandainya Ali saja yang dengar, sudah. Untung ada Usama. Usama juga tidak cukup, harus ada saksi lain. Itu bagusnya Pak, kalau kita punya banyak saksi, banyak memberi pertimbangan. Bahaya Pak, kalau misalnya Ali Bapak dapat, sudah. Ingat Pak ya, ahli surga itu Ali Pak. Dijamin 10 sahabat paling terdepan masuk ke surga, tapi pernah keliru. Sebagai pertimbangan bagaimana sebagai seorang suami menjaga kehormatan keluarganya, tegasnya itu Ali. Karena dalam pandangannya Ali tidak tahu siapa Aisyah yang sebenarnya. Dia tidak menuduh. Tapi kalau memang susah, sudah. Dan tidak sedikit laki-laki model Ali, sudah cerai saya baru sudah deh, bikin susah-susah saja. Kembali kami sama orang tuanya itu, apa susah-susah? Apalagi kalau ada cadangan 3, itu yang biasa susah dipikir kalau 1 ji. Jadi susah namamu menikah. Dan apa akibat di belakangnya? Apa yang Nabi lakukan? Lanjut. Tanyakanlah kepada sahaya wanitanya yang akan membenarkan Anda. Kalau mau tahu siapa yang sering ditemani Aisyah, siapa yang paling dekat dengan Aisyah, tanya itu, pasti dia jujur dan polos. Lanjut. Maka Rasulullah SAW memanggil Barira dan bersabda, Iya, ini pembantunya ini. Wahai Barira, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah? Barira menjawab, Demi Zat yang mengutus Anda dengan benar, aku tidak pernah melihatnya sesuatu yang meragukan. Kalaupun aku melihat sesuatu padanya, tidak lebih dari sekedar perkara kecil. Ya. Jadi ternyata saksinya ini menguatkan Aisyah. Enggak, wanita paling baik, paling soleh. Kalaupun ada cacatnya, ya sebagaimana pada manusia, pada umum ada kekurangannya, tapi kekurangan kecil sekali dan semua manusia. Jadi yang dia lihat, jangan kira ragu Aisyah, tidak mungkin dia baik. Ya, dia menyangkal ini berita itu. Lanjut. Dia juga masih sangat muda. Dia pernah tidur di atas adonan milik keluarganya, lalu dia memakan adonan tersebut. Aisyah melanjutkan, suatu hari, di saat beliau berdiri di atas mimbar, Rasulullah SAW berdiri untuk mengingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau bersabda, Wahai sekalian kaum muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan. Sungguh mereka telah menyebut-nyebut seseorang, maksudnya Safwan, yang aku tidak mengenalnya melainkan kebaikan. Tidaklah dia mendatangi keluargaku melainkan selalu bersamaku. Ya. Jadi itu Safwan tidak pernah mendatangi di rumahku kecuali saya ada. Itu artinya apa Pak? Tidak boleh masukkan laki-laki di rumah kita kecuali kita ada. Karena itu menjaga kehormatan kita, untuk menjaga kemuliaan suami. Jangan iparta keluarga tak seenaknya masuk, tidak boleh kecuali atas izin tak. Dan bapak tahu karakternya, tidak boleh. Nabi persaksikan seperti itu. Dia tidak mendatangi keluargaku kecuali ada. Maka itu artinya dia tidak ada kecurigaan sama Aisyah, dan dia sudah bela. Ini sudah pengumuman terbuka kepada kaum muslimin. Setelah persaksian dia bela Aisyah, tapi belum lengkap Pak, belum turun wahyu ini.
Ini sudah penguatan. Aisyah insya Allah aman. Lanjut. Aisyah berkata, maka Sa'ad bin Mu'adz, saudara dari Bani Abdul Asal, berdiri seraya berkata, aku wahai Rasulullah, aku akan membalaskan penghinaan ini buat Anda. Seandainya orang itu dari kalangan suku Aus, aku akan memenggal batang lehernya. Dan seandainya dari saudara kami dari suku Adraj, maka perintahkanlah kepada kami, pasti kami akan melaksanakan apa yang Anda perintahkan. Itu sahabat sejati, Pak. Kalau ada saudara kita terfitnah dan keluarga tak, kasih tahu, saya akan penggal lehernya itu. Saking nabilanya kehormatan Nabi dan keluarganya. Padahal ini saat ini tadi dia pemimpin suku Aus. Dia kepalanya, pokoknya Rasul, saya akan penggal lehernya. Jika ada di kalangan keluargaku yang ikut-ikut juga menghancurkan dan menjadi pembawa berita ini, saya yang akan pertama. Dan seandainya suku Hasrat yang di luar sana, perintahkan sama saya, terserah apa maumu ya Rasul, saya akan keluarkan semua tenagaku untuk menghadapi mereka. Begitulah seorang muslim, Pak, menjaga dirinya, menjaga kehormatan sahabatnya, tidak boleh dia nodai. Kita saling menjaga. Lanjut. Aisyah melanjutkan, lalu berdirilah seorang laki-laki dari suku Hadraj. Ibunya Hasan adalah anak dari pamannya. Dia adalah Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Hadraj. Ini suku Hazrat, lawannya suku Aus tadi. Pemimpinnya lagi nih. Pemimpinnya lagi-lagi. Apa tuh sih dia bilang? Aisyah melanjutkan, dia adalah orang yang soleh. Namun hari itu terbawa oleh sikap kesukuan hingga berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, dusta kamu, demi Allah yang mengetahui umur hambanya, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan dapat membunuhnya. Seandainya dia dari sukumu, kamu tentu tidak akan mau membunuhnya. Kemudian Usaid bin Ulair, anak pamannya Sa'ad bin Mu'adz, berdiri seraya berkata, justru kamu yang dusta, demi Allah yang mengetahui umur hambanya, kami pasti akan membunuhnya. Sungguh kamu telah menjadi seorang munafik karena membela orang-orang munafik. Maka suasana pertemuan menjadi semakin memanas. Hampir terjadi perang besar, Pak, antara suku Aus dengan suku Hazrat hanya karena fitnah ini.